sebab hudur hati, sebabnya paham, sebabnya mengagungkan, sebabnya takut kepada Allah, sebabnya mengharap rahmat Allah, sebabnya malu kepada Allah. Nah, apa sebab-sebabnya yang bisa mendatangkan demikian itu? Fa'lam, ketahuilah, anna hudural qalbi sababuhu al-himmah. Ketahuilah bahwa hadirnya hati, sebab itu hadir hati adalah al-himmah, keinginan. Apa yang kita inginkan itu biasanya muncul di hati kita. Apa yang kita pentingkan itu biasanya timbul dalam hati kita. Jadi sebab hadirnya hati itu adalah himmah, keinginan kuat atau kepentingan. Orang misalnya hendak makan, keinginan kuat hendak makan. Di dalam hatinya itu yang hadir adalah makanan. Yang hadir adalah makanan. Nah, jadi hadirnya hati itu mengiringi keinginan kuat di dalam hati kita. Apa yang kita ingini itu muncul di hati kita. Fa inna qalbaka tabi'un li himmatika, bahwasanya hati engkau itu mengikuti bagi keinginan kuat engkau. Hati kita mengikuti apa yang kita inginkan. Fala yahduru illa fima yuhimmuka, maka tidaklah hadir hati kecuali pada sesuatu yang menjadi keinginan engkau, yang menjadi kepentingan engkau. Itu yang muncul di dalam hati kita. Wa mahma ahammaka amrun, bila mana menginginkan kepada engkau di satu perkara, hadaral qalbu, hadirlah hati, pihi pada perkara itu, sya'a am aba, mau kada mau. Bila hati kita mengingini sesuatu, nah maka sesuatu itu hadir di hati, mau kada mau. Fahuwa majbulun ala dzalik wa musakharun fih, hati itu ditabiatkan atas demikian dan ditundukkan pada yang demikian itu. Wa musakharun fihi. Wal qalbu idza lam yahdur fis shalah lam yakun muta'attila. Bermula hati itu apabila tidak hadir di dalam sembahyang, tidaklah hati itu kosong. Bal jailan, bahkan hati itu berputar. Misalnya kita ruku, hati kada ruku. Kita baca alhamdulillah, hati kada baca alhamdulillah. Bukan berarti hati itu kosong, tapi hati itu berputar. Nah, berputar. Bal jailan, bahkan hati itu berputar, fi mal himmatu masrufatun ilaih, pada sesuatu yang mana keinginan itu diarahkan kepadanya. Min umurid dunia, daripada perkara-perkara dunia. Nah, jadi orang yang berdagang biasanya hatinya itu yang hadir pasti urusan dagang. Kadang mau hati hadir urusan kantor pedagang itu. Orang pedagang itu kadang mau hatinya hadir urusan kebun, kadang mau. Seorang pedagang itu yang hadir di hatinya adalah urusan dagang, karena itu yang keinginannya. Nah, seorang yang pegawai kantor, yang hadir dalam hatinya pasti urusan kantor. Seorang petani pasti urusan tani. Seorang ilmuwan pasti yang hadir dalam hatinya urusan ilmu.
Nah, makanya dikisahkan Imam Ghazali rahimahullah, beliau mengarang satu kitab yang membicarakan tentang haid. Nah, belum tuntung mengarang, Sidin bawa sembahyang. Nah, yang hadir di hati Sidin adalah urusan haid itu. Nah, karena keinginan Sidin urusan itu. Nah, jadi apapun yang kita ingini, itulah yang muncul, itulah yang hadir di dalam hati kita. Fala hilata wala ilaja li ihdharil qalbi, maka tidak ada cara, tidak ada jalan untuk menghadirkan hati illa kecuali bisarfil himmati ila shalah, kecuali dengan mengarahkan keinginan kepada sembahyang itu. Jadi supaya hati itu hadir di dalam sembahyang, maka jadikanlah sembahyang ini keinginan kuat kita. Jadikanlah sembahyang itu adalah kepentingan utama kita. Nah, bila demikian, maka sembahyang kita itu diisi dengan hadir hati. Wala ilaja, tidak ada jalan liihdharil qalbi, untuk menghadirkan hati, illa kecuali bisarfil himmah, dengan mengarahkan keinginan kuat itu ila shalah, kepada sembahyang. Wal himmatu, bermula keinginan itu, la tansarifu ilaiha, tidak bisa terarah kepada sembahyang. Keinginan hati kita itu kadang akan bisa terarah kepada sembahyang malam yatabayyan, selama tidak nyata annal gharadal matluba, bahwa tujuan yang dimaksud manutun biha, dikaitkan dengan salat. Wadzalik, yang demikian, huwal imanu wat tasdik, percaya dan membenarkan, bi annal akhirata, bahwa akhirat khairu wa abqa, lebih baik dan kekal, wa anna salata, bahwa sembahyang itu wasilatun ilaiha, perantara kepada akhirat. Jadi supaya menghadirkan hati dalam sembahyang, pertama menjadikan sembahyang itu ada sesuatu kepentingan yang utama. Nah, kayak apa caranya supaya sembahyang itu bisa menjadi kepentingan kita? Nah, kalau kita mengetahui bahwa sembahyang ini adalah pokok segala amal. Awal-awal yang diperiksa oleh Allah di akhirat itu sembahyang. Allah kadang menakuni kayak apa puasanya, kadang menakuni kayak apa zakatnya. Allah kadang menanyakan kayak apa hajinya, Allah kadang menanyakan kayak apa silaturahminya. Tapi yang pertama yang diperiksa oleh Allah adalah bagaimana orang ini sembahyangnya. Bagaimana sembahyangnya? Apabila sembahyang seseorang ini bagus, maka selanjutnya itu menjadi lebih mudah. Bila sembahyangnya ini sudah bermasalah diperiksa oleh Allah, maka masalah berikutnya akan lebih berat lagi. Nah, jadi itu kita mengetahui dulu bahwa sembahyang ini adalah sesuatu yang sangat penting. Yang bila sembahyangku ini baik, maka baiklah akhiratku. Bila sembahyangku ini cedera, rusaklah akhiratku. Nah, jadi dicari kayak apa caranya supaya sembahyang ini merupakan sesuatu yang penting, sesuatu yang utama di dalam diri kita. Nah, bila demikian, kita akan bisa menjadikan sembahyang itu sesuatu himmah, sesuatu keinginan yang kuat. Nah, dengan demikian bisa tuh hadir hati di dalam sembahyang itu. Nah, jadi itu sebabnya, caranya untuk bisa menghadirkan hati dalam sembahyang. Jadi kalau sudah hati hadir, kita baca Fatihah, hati kita pun menyadari kita baca Fatihah. Kita ruku, hati kita pun ikut ruku. Kita i'tidal, hati kita pun sadar kita sedang i'tidal. Nah, kita baca Subhana Rabbiyal Azim, hati kita pun sedang membaca Subhana Rabbiyal Azim. Nah, itu hadir hati.
Wa ammat tafahumu, adapun mempaham pula. Pasababuhu, sebabnya paham itu ba'da huduril qalbi, sesudah hadir hati. Itu sudah nyata. Kalau hati kita berjalan ke pasar, kadang mungkin kita kalau mempaham alhamdulillahirabbil alamin itu. Kalau hati kita berjalan ke kantor, kadang mungkin hati kita bisa mempaham makna ar-rahmanir rahim. Nah, jadi paham dengan apa yang dibaca itu sesudah hadir hati. Nah, jadi ikutakan dulu hati baca alhamdulillahirabbil alamin. Nah, biar bisa mempaham. Pengertian mempaham itu idmanul fikri, mengekalkan pikiran, wasarfuz zihni, mengarahkan hati, ila idrakil makna, kepada memperdapati maknanya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, itu yang kita baca itu, nah, hati kita hadir, lalu kita kawa paham. Nah, artinya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu ini maksudnya, ini tujuannya. Wa ilajuhu, bermula caranya supaya mempaham itu, ma taqaddama, yang telah lewat, ma'al iqbal 'alal fikri, serta berhadap atas pikir, wat tasammuri, bersungguh-sungguh, lidab il khawatir, untuk menolak geritik-geritik hati. Bila geritik-geritik hati itu dibiarkan, maka tidak akan bisa mempaham apa yang kita baca. Jelas sudah kada mengerti. Jangankan nang kada tahu maknanya, yang tahu maknanya pun kalau geritik hati ini kada ditolak, kita kada akan bisa mempaham. Banyak orang nang tahu makna Fatihah, bahkan lawan tafsirnya bisa surah Fatihah. Begitu sembahyang kada bisa memaknai lagi, apalagi menafsirkan. Karena apa? Karena hatinya dipenuhi dengan geritik-geritik yang lain. Nah, jadi caranya supaya mempaham itu adalah menolak geritik-geritik hati. Wa ila judab'iha, bermula cara menolak geritik hati itu, qat'u mawaddiha, memotong pokok-pokoknya. Geritik hati kada akan bisa ditolak kalau kada dipotong akarnya. Ani an-nuzu'a, yaitu mencabut diri, antilkal asbab, dari itu sebab-sebab, allati tanjazibul khawatiru ilaiha, yang tertarik geritik-geritik kepada asbab itu. Jadi dicabut akarnya. Orang misalnya sambil bermasak, sambil sembahyang, nah ini pasti dapat timbul geritik hati tentang masakan yang dimasaki itu. Itu harus dipotong sebabnya. Artinya apa? Matii dulu apinya, matii apinya, atau masakakan dulu nasinya, hanya kena sembahyang. Orang ada jemuran tapasan, jemuran pakaian, hari pina muruk, nah sembahyang, angin, kepikiran basah tapasan nih. Nah, potong akarnya kayak apa maksudnya? Ambil tapasan itu sebelum sembahyang. Simpunakan tapasan itu sebelum sembahyang. Itu memutus akarnya. Nisya geritik hati kita kada akan timbul lagi. Nah, itu memutus akarnya. Makanya Nabi kita melarang sembahyang ma'arid bakamih, jangan. Sembahyang ma'arid qadha hajat, jangan. Karena itu akar yang menyebabkan timbul gangguan kena di dalam hati kita. Nah, jadi mempaham itu adalah memperdapati makna. Memperdapati makna itu kada akan bisa kalau banyak geritik-geritik ke hati nang timbulan. Wa amma ta'zimu, adapun mengagungkan. Fahiya halatun lil qalbi, mengagungkan itu maksudnya adalah satu keadaan di hati. Tatawalladu, yang lahir, min ma'rifatain, dari dua ma'rifah, dua pengenalan.
Ihdahuma salah satunya ma'rifatu jalalillah azza wa jal wa azamatihi, mengenali keagungan dan kebesaran Allah. Supaya kita bisa mengagungkan Allah, nah kita mesti mempelajari dulu tentang keagungan Allah itu, kebesaran Allah itu. Wa huwa min usulil iman, itu termasuk usulnya iman, dasarnya iman. Orang yang kada tahu tentang kebesaran Allah tentu kada akan bisa membesarkan Allah. As-saniyatu yang kedua, ma'rifatu haqaratin nafsi, mengenali kehinaan diri, wa khissatiha, sama aja, wa kauniha, keadaan diri itu abdan, hamba, musakhara, yang ditundukkan, marbuban, yang dipelihara, hatta yatawallada minal ma'rifatain, sehingga timbullah dari dua ma'rifat itu al istikanatu wal inkisar, menampakkan kemiskinan dan kelemahan, wal khusyuk, dan khusyuk lillahi subhanah, bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Napa yu'abbaru anhu, diibaratkan demikian itu bitta'zim. Jadi supaya kau mengagungkan Allah itu, kenali kebesaran Allah, kenali kekayaan Allah, kenali kehebatan Allah. Yang kedua, kenali kelemahan diri, kenali kehinaan diri, kenali berhajatnya diri ini kepada Allah. Amun Allah sedikit saja hendak menghancurkan kita saat ini, bisa hancur. Kenali itu. Nah, dengan kenal rendahnya diri, kenal hinanya diri, kenal agungnya besarnya Allah, di situ akan bisa mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi setiap kali kita di dalam sembahyang itu menyebut nama Allah atau mengkhitab nama Allah, dalam hati kita itu ada ta'zim. Misalnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau kami beribadah dan hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Nah, kita mengucapkan itu ada rasa mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Nah, itu ada ta'zim dalam hati kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ammal haibatu wal khawf, adapun takut. Jadi hudur atau hadirnya hati, paham dengan apa yang dibaca, mengagungkan Allah, itu tiga macam selalu ada dalam gerakan sembahyang, dalam tutur kata sembahyang itu. Karena yang kita baca ini zikir dalam sembahyang, yang kita baca ini Quran dalam sembahyang. Nah, jadi hadir hati, paham apa yang dibaca, mengagungkan Allah, itu selalu ada. Mulai awal Allahu Akbar sampai Assalamualaikum, itu ada yang tiga itu. Nah, adapun takut, nah takut ini kada selalu ada. Waktu kita mengucap Ar-Rahmanir Rahim, itu kada ada takut. Nah, itu kada dibutuhkan takut. Waktu kita mengucap Ar-Rahmanir Rahim, Allah Maha Kasih, Maha Sayang, mau lo takutan orang kayak itu, kita kada mau lo. Nah, di situ kada perlu ada takut. Waktu kita mengucap Ar-Rahmanir Rahim, hadir hati, paham artinya, dan ada ta'zim, mengagungkan Allah. Takut jangan ada di situ. Karena itu bacaan bukan untuk menimbulkan takut. Nah, takut itu pahalatun lin nafsi, keadaan bagi diri, tatawalladu, yang lahir minal ma'rifah, dari mengenali, bi kudratillah wa satwatih, dengan kuasa Allah, wa nupudhi masyiatih, lulusnya kehendak Allah, pihi, pada dirinya, ma'akillatil mubalat, serta sedikitnya peduli Allah bihi, dengannya. Takut
takut itu timbul begitu kita mengenali kuasanya Allah. Kehendak Allah itu selalu lulus, kehendak Allah selalu jadi, dan Allah kada peduli dengan kita. Kita hendak taat, kita hendak Allah kada peduli. Nah, wa innahu law ahlakal awwalin wal akhirin, dan bahwasanya jikalau Allah menghanguskan, menghancurkan orang-orang dahulu sampai kemudian, lam yanqus min mulkihi dzarratun, tidak berkurang dari kerajaan Allah itu sedikit jua pun. Allah tuh dimatiakannya kita nih semuaan, ada peduli. Nah, kita mesti takutan dengan orang seperti itu. Orangnya nih, ini Allah adalah zat yang maha kuasa, yang kehendaknya selalu terjadi dan dia tidak peduli, dan jikalau dia matikan semuaan tidak akan mengurangi kerajaannya. Nah, wa kullama zadal ilmu billah, manakala bertambah ilmu dengan Allah, zadatil khasyatu wal haibah, bertambahlah takut dengan Allah Subhanahu wa taala itu. Lain raja dunia. Nah, raja dunia ini kalau rakyat ini sudah menantang lawan rajanya, jatuh. Kita sabarabayan nih dimu misalnya ke bupati sana, kada percaya on bupati sabarabayan ke sana, jatuh bupati itu. Nah, kalau Allah sealamanan dimu dimatiakan Tuhan, kada peduli. Sedikit pun kada mengurangi kebesaran Allah. Nah, dengan orang seperti itu kita mesti takut. Nah, itu timbulnya takut di situ. Nah, jadi itu ada ayat-ayat yang kita baca di situ yang menimbulkan takut itu kepada Allah. Kada selalu ada takutnya dalam sembahyang. Nah, tergantung apa yang kita baca, di situ timbul ketakutan kepada Allah. Wa ammar raja, adapun harap. Nah, harap ini pun kada selalu ada dalam sembahyang, tergantung apa yang kita baca. Fasababuhu, sababnya itu harap, ma'rifatul lutfillah, mengenali kelembutan Allah Azza wa Jal, wa karamihi, murahnya Allah, wa amimi in'amihi, umumnya pemberian Allah, wa lataifi sun'ihi, lembutnya perbuatan Allah, wa ma'rifatu sidqihi, mengenali benarnya Allah, fi wa'dihi, pada janjinya, al jannata, akan surga, bis salat, dengan sembahyang. Nah, faida hasalal yakin, bila mana hasil yakin, biwa'dihi, dengan janji Allah, wal ma'rifatu bilutfih, mengenali dengan kelembutan Allah, imba'asa min majmu'ihima, timbullah dari kumpulan keduanya itu ar-raja'u, mengharap, la mahalata, tidak boleh tidak. Kita tahu bahwa Allah ini kada akan menyalahi janji. Kita tahu bahwa Allah menjanjikan orang yang sembahyang itu masuk surga. Kita tahu Allah itu maha pengasih, maha penyayang. Nah, itu akan timbul dalam hati harap. Nah, berharap. Jadi waktu kita mengucap Ar-Rahmanir Rahim, itu yang paling baik di situ harap kita kepada Allah. Nah, karena yang kita ucap ini Ar-Rahmanir Rahim, zat yang maha pengasih, maha penyayang. Di situ ada harapan kita untuk mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi Ar-Rahmanir Rahim, hadir hati situ, paham, mengagungkan Allah dan harap di hati. Harap. Wa ammal haya'u, adapun malu, fabistis'arihi, dengan merasakannya dia at-taksira, akan kurang fil ibadah, pada ibadah, wa ilmihi, dan mengetahuinya dia bil ajzi, dengan lemah, anil qiyam, daripada melaksanakan, bi'ilmi haqqillah azza wa jalla, dengan besarnya hak Allah. Wa yaqwa dzalik, kuat yang demikian, bil ma'rifati, dengan mengenali, bi uyubin nafsi, dengan aib diri, wa afatiha, penyakit diri, wa qillati ikhlasiha, sedikit ikhlasnya diri, wa mailiha, condrongnya diri, ilal hazzil ajil, kepada dunia,
fi jami' af'aliha pada sekalian perbuatannya, ma'al ilmi serta mengetahui bi azimi ma yaqtadihi dengan besarnya sesuatu yang menuntut akan sesuatu itu jalalullah oleh keagungan Allah azza wa jalla. Wal ilmi dan mengetahui bi annahu bahwa Allah muttali'un tahu ala sir atas rahasia hati wa khadaratil qalbi geritik hati kita wa indaqqat wa khafiyat sekalipun halus dan samar. Wa hadhil ma'arif ini pengenalan tadi idza hasalat bila hasil yakinan yakin imba'asa minha timbullah darinya itu ma'rifat tadi bidarurat dengan pasti halatun keadaan tusammal haya yang dinamakan malu. Nah, di mana kita malu kadang-kadang lawan Allah itu. Nah, di waktu kita mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, berilah kami petunjuk ya Allah kepada jalan yang lurus. Berilah kami hidayah kepada jalan yang lurus. Di situ kita ada hadir hati, di situ ada paham, di situ ada mengagungkan, di situ ada harap. Doa ihdinas siratal mustaqim. Di situ ada harap kita dikabulkan oleh Allah. Namun begitu kita mengucap siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil siratal ladzina an'amta 'alaihim, berilah kami petunjuk sebagaimana Engkau berikan petunjuk para nabi-nabi, para rasul, para aulia. Nah, kita nih hendak minta kepada Allah jalan sebagaimana jalannya para nabi, jalannya para rasul, jalannya para aulia. Pada Tuhan tahu kita nih orang yang banyak dosa, orang nih banyak salah, kita banyak segala macam. Nah, waktu kita mengucap siratal ladzina itu mestinya ada malu dalam hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi takut, harap, malu, nah itu tergantung keadaannya. Kadang-kadang ada harap, kadang ada takut, kadang ada malu. Kadang-kadang ada malunya, kadang ada harapnya, kadang ada itu berganti-ganti timbul. Namun tiga yang pertama itu selalu ada. Hadir hati, paham apa yang dibaca, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala atau kalam Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadhihi asbabu hadhihi sifat. Inilah sebab-sebab ini sifat tadi. Itu sebabnya hadir hati, sebabnya jadikanlah sembahyang itu kepentingan utama. Supaya paham, sebabnya adalah mengenali maknanya, menolak geritik-geritik yang lain. Mengagungkan Allah, sebabnya apa? Pelajari keagungan Allah, kehinaan diri. Takut, sebabnya takut mengenali kuasa Allah, kudratnya Allah. Mengenali raja itu sebab untuk bisa mengharapkan rahmat Allah. Mengenali banyaknya kurang dalam ibadah, banyaknya lalai kepada Allah, itu sebab datangnya malu kepada Allah. Nah, fa bi ma'rifatis sabab, maka dengan mengenali sebab, ma'rifatul ilaj, mengenali caranya. Warabitatu jami'i hadil asbab, dan ikatan sekalian ini sebab, dasar semuaan ini sebab, al iman wal yakin, keimanan dan yakin. Nah, dari situ bermula segala-galanya, keimanan kita dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, itu dasar yang utama. Nah, kemudian bayanud dawa adda fi hudurul qalbi, keterangan obat yang bermanfaat untuk bisa menghadirkan hati di dalam sembahyang itu.